Aku sedang berbaring menonton Netflix ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa itu? Aku membuka pintu dan ya Tuhan, itu dia. Maaf, tapi setiap kali aku melihat sepupuku Zoe, aku langsung merasa tegang. Aku tidak tahan dengannya dan menurutku perasaan itu saling menguntungkan. Hai sepupu, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitukah caramu menyapa sepupumu? Kemudian dia melewatiku dan masuk ke rumahku, diikuti oleh sopirnya yang membawa 4 koper besar. Apa yang dia akan... Yap, dia berencana untuk tinggal di sini. Kenapa sih? Percayalah, aku juga tidak menyukainya. Aku ingin tinggal di penthouse hotel bintang 5, tetapi orang tuaku bersikeras agar aku tinggal bersamamu. Berapa lama kamu akan berada di sini? Dan bagaimana dengan sekolah? Aku akan homeschooling sebentar, setidaknya untuk 2 bulan. Kami sedang merenovasi seluruh rumah sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Maksudku, kamu kan tahu betapa besarnya rumahku. Dan kami juga merekrut desainer interior kelas dunia ini dari Perancis. Zoe klasik. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan sekarang aku terjebak bersamanya selama berbulan-bulan. Kenapa orang tuaku setuju dia bisa tinggal? Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakannya karena mereka sedang jet setting keliling dunia. Jadi mereka tidak perlu mengurusnya. Keesokan harinya, suara aneh membangunkanku. Ini baru jam 6 pagi. Dan ribut-ribut sepertinya datang dari koridor. Kasurku kaku seperti batu bata. Dan bagaimana mungkin kamu mengharapkanku tinggal di ruangan sekecil ini? Aku pernah melihat lemari yang lebih besar. Serius? Kenapa kamu malah menyewa tempat ini? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dan apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rumahku. Benarkah? Oh wow, bukankah ini terlalu kecil? Gadis ini benar-benar ingin menguji kesabaranku atau bagaimana? Keluhan konyolnya tidak berhenti di situ. Dia terus berteriak kepada para pelayan setiap 5 detik. Di mana ransel gunciku? Gaun ini perlu disetrika dengan uap, bukan disetrika biasa. Kenapa ada kerak di rotiku? Apakah ini bebas gluten? Aduh. Lalu dia menoleh padaku. Lia, aku tidak mengerti. Kenapa kamu belum memecat mereka? Sulit dipercaya. Aku akan pergi ke country club untuk sarapan. Sampai jumpa. Lalu dia pergi. Oh, baiklah. Setidaknya aku bisa menikmati sarapanku dengan tenang. Sebenarnya aku sangat menantikan sekolah sekarang. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan itu. Tapi setidaknya itu adalah zona bebas Zoe. Namun sekolah juga harus berakhir suatu saat. Dan aku harus pulang dan menghadapi Zoe lagi. Dia sedang duduk di sofa, lengannya terlipat, lalu dia berkata, "Hari ini sangat membosankan. Besok aku akan berangkat ke sekolah bersamamu." Apa? Aku berkata dengan panik, tidak mungkin. Sekolahku memiliki peraturan ketat yang tidak mengizinkan orang asing masuk. Selain itu, ini adalah sekolah negeri. Kamu akan membencinya. Tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras agar aku menelpon ayahku dan memintanya bertanya ke sekolah. Jadi aku pura-pura menelpon ayahku dan memberitahu Zoe bahwa menurutnya itu tidak mungkin. Dia segera menelpon ayahnya. Lalu 30 menit kemudian dia memberitahu aku bahwa semuanya sudah selesai. Ternyata dia menelpon kepala sekolah dan baru saja memberinya sumbangan yang besar kepada sekolah. Dan voila, Zoe diterima. Oh, baiklah. Itulah salah satu keuntungan memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang tidak ada cara untuk menghindari Zoe. Kami akan bertemu satu sama lain sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi mungkin saat dia melihat betapa populernya aku, dia akan cemburu dan pergi. Tapi begitu kami memasuki lorong, semua mata tertuju pada Zoe. Mereka memandangnya seperti bintang Hollywood atau semacamnya. Dasar para pengkhianat. Zoe menghabiskan sepanjang hari untuk membual kepada penggemar barunya. Dia benar-benar menyukai perhatian itu karena apa yang dia lakukan selanjutnya sangat gila hingga aku pikir aku akan pingsan. Dia menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pindah ke sekolahku secara permanen. Oh tidak, aku harus memberitahu Susan berita buruk ini secepatnya. Hanya sahabatku yang bisa memahami apa yang aku alami saat ini. Dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir karena Zoe terlihat palsu dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Dan bahkan meyakinkanku kalau aku lebih cantik. Susan, kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Zoe. Darurat, bawa aku ke salon sepulang sekolah. Aku baru saja mematahkan kukuku.
Apa? Jadi sekarang aku sopirnya? Tiba-tiba Susan menyela. Aku akan mengantarnya kalau kamu mau. OMG, gadis ini adalah penyelamat. Jadi sudah diselesaikan. Susan mengantar Zoe ke salon kecantikan sepulang sekolah, sementara aku bisa bersantai di rumah dan menikmati waktu bebas Zoe. Beberapa jam kemudian, Zoe kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan dia? Jadi, bagaimana salonnya? Apakah kamu bersenang-senang dengan Susan? Tapi dia mengabaikanku. Terserah, aku tidak peduli. Keesokan paginya aku menggunakan pengeriting rambutku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa membuka penjepitnya. Ya Tuhan, aku mulai mencium bau sesuatu yang terbakar. Rambutku, tolong! Aku mengambil gunting dan memotongnya. Tuhanku, tidak mungkin aku bisa pergi ke sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi aku menelpon guruku dan berpura-pura sakit. Lalu membuat janji darurat dengan salon rambutku. Saat aku berjalan kembali ke kamarku untuk ganti baju, aku melirik ke kamar Zoe. Dan di sanalah senjata yang secara brutal membunuh rambutku. Sebotol besar lem tergeletak di mejanya. Wah! Jangan berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat sarapan, aku mencoba bersikap normal dengan memakai hoodie dan memberitahu Zoe kalau aku bolos sekolah hari ini karena aku sedang flu. Lalu dia pergi dan tepat pada waktunya, aku mendengar jeritan yang memekakan telinga. Tangannya menempel di pintu mobil. Aku telah mengambil lem dia dan menuangkannya ke seluruh pegangan pintu mobil. Karma terasa sangat enak. Bagian terbaiknya adalah orang-orang yang lewat. Jadi dia berpura-pura sedang berpose di sebelahnya. Lucu sekali. Syukurlah, setelah setengah hari di salon, akhirnya rambutku terselamatkan. Aku tiba di rumah berpikir bahwa aku bisa bersantai dari semua stres Zoe ketika aku tiba-tiba mendengar suaranya di luar. Sekolah sudah selesai? Hebat. Tapi tunggu, apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Aku mengintip keluar jendela dan aku tidak dapat mempercayai mataku. Itu adalah Kyle. Kyle gebetanku. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Jadi, baiklah, dia belum menjadi milikku. Tapi, tetap saja, beraninya dia. Lalu, Susan mengirimiku pesan dan berkata, "Lia, aku minta maaf. Aku terpeleset, jadi sekarang Zoe tahu kamu menyukai Kyle." Begitu Zoe memasuki rumah, aku menghalangi jalannya dan berteriak, "Jadi, kamu dan Kyle, ada apa?" Duh, sudah jelas, kami pacaran. Beraninya kamu. Kenapa tidak? Aku cewek paling populer di sekolah sekarang, bukan kamu. Mungkin kamu harus meminta ibu dan ayah untuk memindahkanmu ke sekolah lain lagi. Ingat apa yang terjadi di sekolah terakhir kita? Lalu dia melewatiku. Wah, beraninya dia mengungkit hal itu. Apa yang terjadi di sekolah terakhirku sangat mengerikan dan traumatis. Saatnya menunjukkan padanya siapa bos di sini. Ini sekolahku. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendahuluiku. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman besar. Kontes kecantikan Miss Teen akan diadakan 2 minggu lagi. Beberapa anak berteriak, "Zoe, kamu harus ikut. Kemenangan pasti milikmu." Dan Zoe hanya berdiri di sana berpura-pura menjadi pemalu dan segalanya. Kenapa menurut mereka Zoe cocok untuk Miss Teen? Seseorang perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar layak. Bagaimana kalau kamu dan aku berkompetisi? Dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya pantas menjadi Miss Teen. Oke, kenapa tidak? Lalu aku berjalan ke arahnya dan berbisik di telinganya. Dan jika kamu kalah, kamu harus putus dengan Kyle. Setuju? Apa? Itu konyol. Tapi okelah, terserahlah. Aku tetap akan menang. Dan ketika aku menang, kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Apa kita sepakat? Sepakat. Tidak mungkin aku membiarkan dia menang. Jadi aku membeli gaun desainer yang paling mempesona, memesan penata rambut dan penata rias terbaik, dan mempersiapkan diri dengan cermat untuk putaran pertanyaan. Semua usahaku membuahkan hasil, karena aku berhasil mencapai final. Zoe juga berhasil sampai final, begitu juga Susan. Ya, aku lupa menyebutkan bahwa dia juga ingin mencobanya. Tapi tidak masalah, karena mengalahkan mereka akan sangat mudah. Aku ke belakang panggung untuk ganti pakaian. Ketika tiba-tiba aku mendapat notifikasi di ponselku. Aku membukanya dan hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Di sana, di seluruh media sosial, ada foto momen terburuk dalam hidupku.
Foto itu diambil di sebuah pesta tepat setelah aku didorong ke dalam kolam. Riasanku basah kuyup, rambut acak-acakan, dan semuanya berantakan. Oh tidak, foto ini bisa merusak peluang kompetisiku dan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Ini di SMA lamaku. Itu pasti Zoe. Hanya dia yang tahu tentang itu. Aku bergegas ke ruang ganti dan melihat dia sedang meneriaki seorang cowok. Siapa yang menyuruhmu memotong bajuku? Siapa? Cowok malang itu tampak begitu ketakutan dan tergagap. Lia menyuruhku untuk apa? Dia berbohong. Lalu aku bergegas menghampiri cowok itu dan menghadapinya. Karena takut, dia berkata bahwa Susan telah membayarnya untuk memotong gaun Zoe dan kemudian menyalahkanku. Apa? Susan? Sahabatku? Tapi kenapa dia melakukan itu? Zoe dan aku duduk dan mencoba menyatukan semuanya. Ketika mereka berada di salon kecantikan, Susan memberitahunya bahwa aku menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Jadi karena merasa marah, Zoe juga memberitahunya bagaimana aku diajak di sekolah lamaku karena tidak cukup kaya. Dan kemudian dia menunjukkan foto itu padanya. Susan memang meminjam ponselnya setelah itu. Jadi pada saat itulah dia pasti sudah mendapatkan fotonya. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Pantas saja Zoe agak murung setelah dia pulang dari salon dan mengerjaiku dengan lem itu. Dan Susan, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku pikir kami adalah teman baik. Kami kembali ke ruang gantiku. Oh tidak, gaun cantikku juga rusak. Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kontes. Tapi kemudian Zoe menoleh ke arahku dan berkata, beri aku 15 menit, aku akan membelikanmu gaun lagi. Kamu tetap di sini dan selesaikan riasanmu. Tapi bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Lalu sesuai janjinya, Zoe kembali dengan gaun memukau tersebut. Aku segera berganti pakaian dan naik ke atas panggung. Aku melihat Susan menatapku dengan kaget dan bingung. Hah, makan itu penipu? Tapi di mana Zoe? Kemudian moderator bergabung dengan Susan dan aku di atas panggung dan mengumumkan bahwa Zoe tidak dapat berkompetisi lagi karena masalah pribadi. Saat itulah aku menyadari dia menyerahkan tempatnya di final agar dia bisa pergi dan membelikanku baju baru. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertanyaanku harus menunggu saat babak final dimulai. Susan bangun lebih dulu. Setelah dia, aku dengan gugup berjalan ke tengah panggung. Penonton terdiam saat juri membacakan pertanyaan. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bisa kau ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman? Ya Tuhan, itu sulit. Aku hanya mempersiapkan kejadian terkini, statistika, politik, tapi bukan ini. Aku mulai panik. Dan saat itulah aku melihat Zoe tersenyum kepadaku. Aku bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang Zoe lakukan akan jadi sia-sia. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Pengalamanku yang paling berkesan adalah berada di sini dan mengikuti kompetisi ini. Aku telah belajar bahwa ini tidak selalu tentang kemenangan, terutama jika itu berarti merugikan orang lain dalam prosesnya, karena itu sangat jahat. Namun aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku beruntung mengetahui bahwa apa yang lebih penting dari persaingan adalah cinta dari keluarga. Dan itu adalah hal terpenting di dunia. Karena keluarga tidak akan pernah mengecewakanmu, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada sepupuku Zoe, karena aku tidak akan berdiri di sini tanpa dia. Setelah pidatoku, Susan bergabung denganku di atas panggung, dan kami dengan gugup menunggu juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang Miss Teen 2020 adalah Selamat Lia John. OMG, aku menang. Aku tidak percaya. Setelah kompetisi, Zoe berlari ke arahku dan memelukku. Terima kasih telah membantuku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dan aku minta maaf atas semuanya. Zoe mulai terisak. Aku juga minta maaf. Lalu kami berpelukan lebih erat lagi. Lalu dia melepaskannya, melihat ke bawah dan berbicara dengan suara sedih. Jadi, seperti yang aku janjikan, aku akan putus dengan Kyle. Aku tidak menyangka kamu suka padanya. Kalau gitu aku tidak akan kencan dengannya. Aku bersumpah. Aku senyum padanya dan berkata, aku tahu dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu putus dengannya karena aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku ikut bahagia untukmu. Zoe sangat senang hingga dia memelukku lagi. Ya, kami banyak berpelukan pada hari itu.
Setelah itu, Zoe dan aku menjadi sahabat, dan dia sangat suka belajar di sekolah negeri, sehingga meskipun renovasi rumahnya telah selesai, dia tetap tinggal di sini. Menurutnya, sekolah swasta lama kami terlalu banyak drama. Itu yang bisa aku pastikan. Kami sekarang mencoba untuk hidup lebih rendah hati dan berhenti menjadi anak kaya yang bermasalah. Adapun Susan, setelah kompetisi aku mengkonfrontasinya. Ternyata dia selalu iri padaku karena semua orang memperhatikanku daripada dia. Dan dia benci aku perlakukan seperti sahabat karibku. Itulah sebabnya dia membuat rencana untuk membuat Zoe dan aku bertarung satu sama lain agar dia bisa memenangkan Miss Teen. Dan akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Maksudku, sepertinya aku telah bertindak tidak adil terhadapnya. Tapi dia seharusnya tidak mencoba menyabotaseku. Jadi sekarang kami masing-masing tidak akan kehilangan seorang teman. Bersikap lebih baik kepada orang lain jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dan itu berhasil. Karena cowok manis bernama Ben ini mengajakku kencan. Sebenarnya, kami akan melakukan kencan ganda dengan Zoe dan Kyle pada hari Jumat. Dan aku tidak sabar menunggu.